Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisya Rahma dengan NPM 18106311709190. Di sini saya akan review project management dengan Trello. Apa sih Trello itu dan manfaatnya apa aja ya? Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Trello. Apa sih Trello itu? Nah, Trello ini merupakan aplikasi manajemen pekerjaan yang memungkinkan penggunanya untuk dapat mengatur berbagai pekerjaan yang mereka kerjakan dalam satu tempat atau board. Melalui Trello ini, kamu atau tim bisa mengetahui pekerjaan apa yang sedang dilakukan, siapa yang mengerjakannya, dan sudah sejauh mana progres yang sedang dikerjakan. Nah, si Trello ini gratis dan dia mudah diakses serta bisa diakses di mana aja, seperti di perangkat smartphone, laptop, atau PC, dan bisa kita menggunakan di web. Maksudnya di browser gitu. Langsung saja, manfaat Trello itu apa aja ya? Dan ternyata manfaat Trello ini sangat banyak, terutama ini sangat bermanfaat untuk kerja tim. Nah, manfaat yang pertama itu penggunaan yang fleksibel. Kenapa penggunaannya disebut fleksibel? Karena penggunaannya ini dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun kantor. Terus manfaat yang kedua membuat pekerjaan menjadi lebih terstruktur. Manfaat yang ketiga, kita dapat mengetahui deadline sebuah pekerjaan. Nah, yang manfaat keempat, dapat berkomunikasi dengan baik melalui kolom komentar. Manfaat yang kelima, membantu mengatur jadwal setiap pekerjaan atau task untuk semua karyawan, baik pekerjaan yang akan dilakukan, sedang dilakukan, ataupun telah selesai dilakukan. Nah, manfaat yang terakhir ini memiliki fitur Power Apps untuk mengintegrasikan aplikasi pendukung lainnya, seperti Google Calendar. Nah, yang sudah tadi kita sebutkan itu kan salah satunya dapat mengetahui deadline sebuah pekerjaan ya. Nah, ini memiliki fitur Power Apps seperti Google Calendar. Jadi, Google Calendar ini sebagai aplikasi pendukung untuk kita jadikan mengatur deadline pekerjaan kita. Nah, jadi dia itu saling berkesinambungan. Selanjutnya, Trello ini ternyata memiliki fitur utama. Nah, di dalam Trello ini memiliki 4 fitur utama. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini, fitur utamanya itu ada board. Nah, apa sih board itu? Board ini merupakan fitur yang menunjukkan pekerjaan berbagai informasi lengkap di dalamnya, seperti nama pekerjaan atau proyek, anggota tim, kalender, dan berbagai card pekerjaan lainnya. Lanjut, kita ke fitur utama yang kedua, ada list. List ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengkategorikan pekerjaan. Misalnya, to do, pekerjaan yang akan dilakukan. Doing, pekerjaan yang sedang dilakukan. Done, pekerjaan yang sudah selesai. Dilakukan. Jadi di dalam list ini kita bisa membuat nama list sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita. Selanjutnya, fitur utama yang ketiga yaitu ada card. Card merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan pekerjaan masing-masing dari list. Nah, setiap card ini bisa dipindah-pindahkan ke masing-masing list sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang dikerjakan. Nanti kita contohkan ya. Selanjutnya, fitur utama yang keempat yaitu menu. Merupakan fitur menu bisa mengatur aktivitas board kamu atau board yang kita buat, misalnya mengganti background board, menambahkan stiker, melakukan pencarian card, atau menambahkan beberapa aplikasi lainnya atau yang bisa kita sebut itu power ups hingga melihat aktivitas tim. Lanjut kita ke penggunaan Trello-nya ya. Kita langsung demokan saja penggunaan Trello-nya supaya tidak bingung. Di sini saya menggunakan laptop dan langsung saja yang pertama kita buka terlebih dahulu Trello-nya itu pada browser. Jadi kita buka dulu browser yang ada pada laptop kita, lalu kita ketik Trello pada browser kita.
Langkah yang pertama yaitu kita membuka Trello pada browser. Di sini saya menggunakan laptop, makanya dari itu kita buka dulu di browser Trello. Jika sudah membuka Trello pada browser, langkah selanjutnya yaitu kita klik menu Sign Up jika kita belum memiliki akun Trello, atau klik menu Sign In untuk login jika kita sudah memiliki akun Trello sebelumnya. Nah, di sini saya memilih menu yang Sign In. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini terdapat menu login atau sign in dan terdapat juga menu sign up. Nah, perbedaannya itu sign up itu jika kita tidak mempunyai akun, kita buat terlebih dahulu, dan karena saya sudah mempunyai akun, jadi kita pilih yang login. Saya login dengan akun Google saya. Di sini kita pilih akun Google yang kita pengen pakai. Ini dia tampilan jika kita sudah masuk ke Trello, langsung saja kita membuat board baru. Nah, boardnya ini merupakan fitur utama dari Trello. Kita buat dulu. Kita beri judul. Nah, di sini bisa memberikan namanya itu sesuai pekerjaan kalian. Di sini saya mau mencontohkan UMKM. Nah, di sini kita bisa memilih template-nya. Di sini lalu kita klik create board. Nah, ini yang dinamakan dengan list. Kita berikan judul pada list dulu ya. Di sini kita menggunakan to do, doing. Kita tambah satu lagi, done. Nah, yang disebut fitur utama itu, ini dia board kita yang sudah kita buat tadi, dan ini nama boardnya UMKM. Dan ini yang dinamakan dengan list. Nah, di sini terdapat 3 list, yaitu to do, doing, dan done. Nah, di dalam list ini kita bisa menambahkan chart. Nah, chart ini merupakan fitur utama dari Trello juga. Selanjutnya, jika kita sudah membuat listnya, kita bisa membuat add card-nya. Kita buat card-nya. Di sini misalkan saya mau tulis day 1, day 2, nah, di sini kita bisa mengedit card-nya. Nah, pada card ini kita bisa memberikan deskripsi, misalkan hari pertama itu kita mau rapat anggota dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan checklist.
Nah, seperti ini misalkan interview database misalkan. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, terus di sini juga kita bisa, nah, salah satu manfaatnya yang tadi kita sebutkan itu, di sini kita bisa mengetahui deadline suatu pekerjaan. Misalkan kita mau mendeadline-kan tanggal 2, tanggal 12 maksudnya. Kita save. Nah, di sini juga bisa kita attachment, misalkan kita memberikan gambar atau dokumen. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita juga bisa memberikan labels, misalkan ini penting, jadi kita beri warna hijau. Kita bisa beri nama, misalkan urgent. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkannya lagi. Misalkan deskripsi hari kedua pengerjaan pengumpulan database atau apalah misalkan ya. Di sini saya hanya mencontohkan. Misalkan kita, oh ya, di sini juga kita bisa memberikan member. Misalkan kita mau menambahkan teman kita, misalkan emailnya di sini bisa menambahkan emailnya yang email atau nama akun dari Trello ya. Pokoknya untuk menambahkan orang di suatu card itu bisa di sini, bagian member. Nah, di sini kita memberikan labels, misalkan yang warna merah. Nah, untuk selanjutnya sama aja seperti itu, tergantung sesuai kebutuhannya. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Jika kita sudah mengerjakannya, si card ini bisa dipindahkan ke list doing. Kurang lebihnya seperti ini sih untuk pengerjaan board di dalam board si Trello ini. Nah, misalkan kamu juga sudah mengerjakan ini, misalkan udah kecentang-centang, berarti udah selesai. Udah berubah ya di sini. Nah, ini bisa nih kita pindahin lagi. Tuh, seperti ini. Dan ini fitur utama menunya, bisa menambahkan stiker, merubah background, atau menambahkan power ups. Kurang lebihnya seperti itu untuk gambaran Trello. Dan jangan lupa untuk menambahkan boardnya di sini. Kita balik lagi ke menu utamanya, yaitu halaman home-nya. Nah, di sini untuk member. Misalkan kan ini diperuntukkan lebih bagus kalau misalkan kalian mau mengerjakan kerja tim, ini sangat cocok untuk mengkolaborasikan antara pekerjaan kalian. Jadi si Trello ini di boardnya ini tuh kita bisa mengetahui misalkan teman kita lagi mengerjakan apa dan dia sudah mengerjakannya apa belum, dan di situ kita bisa saling tahu misalkan
si A lagi mengerjakan bagian apa, si B lagi mengerjakan apa, dan di situ udah sangat jelas ada deadline-nya. Jadi menurut saya aplikasi project management Trello ini sangat kebantu untuk work team, dan ini sangat mudah digunakan dan juga ini gratis. Jadi mudah diakses juga, menurut saya ini sangat ngebantu. Jadi, pada Trello ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Apa aja ya kelebihan dan kekurangannya? Nah, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu kelebihan pada Trello. Kelebihan yang pertama yaitu, jika salah satu tim melakukan perubahan pada fitur chart, maka perubahan tersebut juga dapat dilihat oleh siapapun dalam tim tersebut tanpa perlu menunggu. Kelebihan yang kedua, mempunyai kemudahan dalam menambah dan mengurangi jumlah anggota tim dalam suatu proyek. Yang ketiga, memiliki desain yang responsif dan mendukung tampilan yang mobile friendly. Yang keempat, mempunyai sistem notifikasi yang baik untuk mempermudah dalam proses komunikasi antar tiap divisi. Nah, yang kelima ini kelebihannya kita tidak memerlukan tools tambahan, karena di Trello ini yang sudah dijelaskan di manfaat Trello ini sudah terdapat fitur Power Ups, yaitu mendukung aplikasi tambahan seperti Google Calendar. Jadi itu kelebihan pada Trello. Nah, selain ada kelebihan pada Trello ini, ternyata pada aplikasi Trello ini mempunyai kekurangannya. Apa aja ya kekurangannya? Yang pertama, hanya dapat diakses saat terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil. Kekurangan yang kedua, apabila daftar tugas semakin banyak, maka proses pengaturan tugas akan tetap sulit untuk dilakukan. Kekurangan yang ketiga, tidak dapat melakukan perubahan atau edit dalam fitur komentar yang tersedia. Jadi, itu kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Trello. Selanjutnya, kesimpulan dari review aplikasi Trello ini. Trello merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memudahkan dalam proses kolaborasi antar tim dalam mengembangkan proyek secara lebih efektif. Jadi, aplikasi Trello ini sangat dianjurkan dan cocok untuk yang ingin kerja tim atau berkolaborasi. Nah, di aplikasi Trello ini terdapat 4 fitur utama yang dimiliki, yaitu boards, card, list, dan menu. Nah, setiap fiturnya itu memiliki fungsi dalam membantu mengolah kebutuhan kerja antar user dalam satu tempat. Jadi mereka itu saling berkesinambungan. Cukup sekian review aplikasi Trello dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.